Warga berupaya menahan puluhan petugas Satpol PP yang hendak membongkar sebuah rumah dan sejumlah kios di Biringkannya, Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan petugas langsung merangsek masuk dan membongkar rumah. Bahkan, petugas juga terlibat adu mulut hingga nyaris adu jotos dengan warga. Perlawanan ini dilakukan warga lantaran mereka mengaku memiliki tanah seluas 10 hektar di lokasi. Namun upaya mereka sia-sia. Petugas lantas merobohkan bangunan ini. Tanya nih Pak. Iya, tanah sesuai rinci Pak, 10 hektar Pak. Oh, yang punya sebenarnya siapa sih Pak? Pak Tombi Cela. Pak Tombi Cela yang punya ini Pak. Sementara Pemprov itu mengaku ada dia punya sertifikat. Lantas tidak ada yang bukti yang dia memperlihatkan kepada kami. Dia menganggap bahwa ini tanahnya, katanya punya alas hak juga. Tapi disampaikan dari Biro Hukum tadi, silakan ajukan ke pengadilan. Karena ini kita punya dasar sertifikat, kemudian sudah pernah diuji sampai ke Mahkamah Agung. Ini sudah berapa kali bermasalah? Sudah bermasalah. Ya, selalu kita menangkan. Bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini berhasil ditertibkan. Sementara warga berencana melayangkan gugatan ke pengadilan. Tiga kios pedagang di Terminal Pasar Senen, Jakarta Pusat ludes terbakar. CCTV yang diputar dalam persidangan pembunuhan Yosua hari ini ungkap sejumlah fakta. Kapolri dan Menpora tinjau Stadion Gelora Bung Karno jelang perhelatan Piala AFF. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dari Jakarta. 3 kios pedagang di Terminal Pasar Senen ludes terbakar pagi tadi. Sempat terdengar ledakan. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas di salah satu kios warung makan. Kobaran api yang membakar kios di Terminal Pasar Senen, Jakarta Pusat menyebabkan para pedagang, sopir bus, dan calon penumpang panik. Ledakan sempat terdengar sebelum kobaran api dengan cepat merambat kedua kios yang berada di sebelahnya. Kebakaran bermula dari bagian dapur salah satu kios warung makan. Dugaan sementara, api disebabkan kebocoran pada selang tabung gas LPG yang tengah digunakan untuk memasak. Kalau keterangannya kerja di warung, kita ini kan kompornya mati, gasnya pun habis. Nah, dia mengisi waktu kosong, dia ngiris-ngiris daging. Nah, kebetulan katanya dengar dia bunyi, ada bunyi suara kayak tak gitu. Dia melihat ke belakang, tiba-tiba api udah di atas. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. 2 kios warung makan dan 1 kios penjual buku ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.
Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, rekaman CCTV diputar oleh saksi ahli. Dalam rekaman itu terlihat Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan saat datang ke TKP pembunuhan Yosua. Ahli digital forensik hari ini memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Dalam sidang, saksi ahli memutar rekaman kamera CCTV di hadapan majelis hakim dan seluruh pengunjung sidang. Dalam rekaman itu tampak Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan saat menuju TKP pembunuhan. Hal ini pun menuai keriuhan kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo yang mengatakan bahwa fakta yang terlihat di dalam rekaman video tidak sesuai dengan keterangan Richard Eliezer yang sebelumnya mengatakan Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan saat datang ke rumah dinas Duren 3. Ahli, agar lebih jelas proses yang akan ahli lakukan ini, mungkin ahli bisa menerangkan dulu objek apa yang akan ahli proses, apa proses yang ahli lakukan, dan output apa yang kita harapkan nanti bisa kita lihat sama-sama. Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya kami sudah memberikan keterangan ahli bahwa semua proses digital yang kami lakukan sudah berstandar ISO 17025. Selanjutnya atas permintaan dari Yang Mulia dan PH untuk melakukan proses objek zooming. Kami juga sampaikan bahwa zooming tentunya tidak seperti yang dibayangkan seperti di televisi, tetapi kami upayakan untuk melakukan proses tersebut. Adapun semua file digital yang kami lakukan proses akuisisi sudah dilakukan proses uji dengan menggunakan hash analysis. Artinya semua barang bukti didapatkan dari barang bukti yang kami terima dari penyidik cyber maupun dari penyidik PIDUM. Semua file digital tersebut terintegrasi dan hash analisisnya ada, baik MD5 maupun SHA-1 256. Ini hanyalah proses untuk melakukan objek zooming dan frame per frame jika membutuhkan. Sebelumnya Richard Eliezer dalam kesaksiannya yakin bahwa Ferdi Sambo memakai sarung tangan hitam. Eliezer mengungkapkan Sambo telah menyusun upaya pembunuhan sebelum datang ke rumah Duren 3. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu dalam sidang kemarin, saksi ahli kriminolog meragukan adanya pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Dalam sidang juga terungkap adanya WhatsApp grup Duren 3 yang dibuat 3 hari setelah pembunuhan. Setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko. Yang kemudian dalam sosiologi disebut definisi terhadap situasi. Apa yang saya akan lakukan? Apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar? Dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi itu kecil. Ya, kecuali dia sanggup menerima risiko. Di dalam handphone tersebut ditemukan satu grup WhatsApp dengan nama grup Duren 3. Duren 3. Ya, di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut. Di antaranya ada kontak WhatsApp dengan nama Irjen Ferdi Sambo, kemudian ada kontak WhatsApp dengan nama Putri Chandrawati dan seterusnya. Oh, berarti di dalam grup itu ada terdakwa ini, 5 orang ini ada ya? Ya. Ada nggak percakapan yang terjadi dalam grup percakapannya di sini sudah tidak ada, Pak. Terdeteksi nggak kapan pembuatan grup itu? Grup ini. Sementara itu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati membantah sejumlah keterangan saksi. Keduanya menekankan pelecehan di Magelang benar terjadi. Seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Terima kasih. Saya pastikan ini terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Dalam sidang yang berlangsung di PN Jakarta Selatan, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hadir di ruang sidang. Sidang yang mengagendakan pemeriksaan saksi ahli, Ferdi Sambo menegaskan bahwa pelecehan seksual dilakukan Yosua terhadap istrinya benar terjadi di Magelang. Jadi saya pastikan ini terjadi
dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Dari percakapan saya dengan terdakwa RE itu sudah jelas tidak ada doktrin, ancaman, intimidasi, tekanan, dan saat itu yang bersangkutan berada di Makobrimob. Senada dengan Sambo, Putri juga menyayangkan keterangan dari saksi ahli yang meragukan terjadinya pelecehan seksual. Sambil menangis, Putri menyayangkan saksi ahli yang disebut hanya membaca kronologi dari sumber penyidik tanpa melihat kronologi dari pihak terdakwa. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja. Karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Terima kasih. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 5 saksi ahli untuk mengungkap fakta dari hasil otopsi jenazah Yosua. Sementara itu dari 5 terdakwa, Richard Eliezer ikuti jalannya sidang melalui daring. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana perkembangan fakta dan kesaksian di sidang pembunuhan Brigadir Yosua? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak. Selamat sore Bang Martin. Selamat sore Mbak Stevi dan Mas Davi. Baik, Bang Martin, kalau melihat jalannya sidang sejauh ini, keterangan dari sejumlah saksi ahli dan sebagainya, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari pihak keluarga? Puji Tuhan, sudah sesuai. Tapi saya mau meluruskan dulu tadi yang disampaikan oleh Mbak dan Mas ya, mengenai terkonfirmasi bahwa Ferdi Sambo dipastikan tidak menggunakan sarung tangan ke TKP, menurut saya itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa demikian? Karena yang terkonfirmasi di persidangan hari ini adalah Ferdi Sambo tidak memakai sarung tangan itu hanya di rumah Saguling ketika turun. Nah, ketika di Duren 3 ya, ketika di Jalan Duren 3 dan turun dari mobil, itu belum terkonfirmasi dia tidak menggunakan sarung tangan. Saya berani jamin ya, kalau menurut penglihatan saya di bagian sisi sebelah kanan beliau menggunakan. Walaupun ini debatable ya, tapi yang pasti ya dari keterangan Richard Eliezer dan Adjan Romer bahwa di dalam rumah yang bersangkutan memakai sarung tangan. Nah itu tadi mengenai sarung tangan ya, karena jangan sampai nanti publik menangkap pesan yang tidak penuh gitu ya. Nah lalu mengenai keterangan ahli ya, saya pikir sangat seru sekali kemarin keterangan ahli dari ahli kriminolog ya, yang mengatakan bahwa pertama motif itu tidak bisa dipakai ya, motif pemerkosaan karena apa? Karena kurangnya bukti ya. Apa bukti yang kurang? Visum. Nah menurut pakar kriminolog seharusnya seorang Ferdi Sambo itu ketika disampaikan berita oleh istrinya ya, itu bisa mengkonfirmasi minimal menggunakan cara yang saintifik, tidak hanya menerima klaim sepihak dari istrinya sehingga bisa memastikan bahwa jika memang benar ada kasus ini, ada bukti yang saintifik bisa membuktikan, yaitu visum. Sehingga motif itu tidak bisa digunakan. Nah yang berikutnya mengenai psikolog forensik ya. Hari ini kan ahlinya kalau nggak salah nggak hadir ya. Iya. Padahal kita nanti ahli ini hadir untuk menegaskan apakah memang mereka ini semua sudah menyimpulkan telah terjadi pemerkosaan yang mengakibatkan depresi atau depresinya PC itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan karena menjadi tersangka, suaminya menjadi tersangka dan dia ini suaminya juga dipecat gitu sehingga depresi. Karena tadi saya sempat diskusi juga dengan pakar psikolog forensik ya, Ibu Cassandra, dia mengatakan akurasi tes itu jauh. Nah, kalau kita lihat hasil psikolog forensik ini kan waktunya itu pada saat yang bersangkutan ini menjadi tersangka. Sehingga patut kita duga bahwa hasil depresi itu bukan akibat pemerkosaan, tapi akibat penetapan tersangka dan hilangnya jabatan suaminya. Nah, itu juga menurut ahli ya, tidak bisa dijadikan bukti ya, karena kenapa? Bukti saintifik ya yang bisa membuktikan secara kausalitas sebab akibat terjadinya kekerasan seksual dan terjadinya kerusakan organ kelamin dari korban itu tidak ada, jadi tidak bisa juga ahli psikolog forensik dijadikan bukti yang fundamental untuk membuktikan perkara ini motifnya kekerasan seksual. Nah, yang ketiga mengenai unsur perencanaan ya.
Nah ini kan selama ini kan banyak yang mengatakan bahwa marahnya pelaku ya itu bisa menegaskan bahwa itu bukan dalam suatu perencanaan. Nah, namun Profesor Muhammad Mustafa mengatakan marah itu dapat dikualifikasi menjadi dua hal. Yang pertama adalah marah spontan langsung membunuh. Nah itulah pasal 338. Dan orang yang marah terpicu karena tindakan provokasi yang masih sanggup untuk membuat perencanaan, memilih tempat, memilih cara, mengajak orang untuk ikut serta melakukan pembunuhan, dan menyiapkan jalan keluar, yaitu melakukan obstruction of justice. Sehingga Bapak Muhammad Mustafa itu sangat yakin bahwa apa yang dilakukan Ferdi Sambo dalam konteks perkara ini adalah perencanaan. Demikian dulu ya, terima kasih. Oke, Bang Martin, artinya saya ingin menyoroti tentang bukti visum tadi. Artinya jika sampai proses ini selesai, bukti visum tidak bisa dihadirkan, maka motif pelecehan seksual dan pemerkosaan yang diduga dilakukan di Magelang ini terbantahkan begitu saja, Bang Martin? Betul, jadi kan gini, ini kan kita kan nggak boleh dong namanya menuduh orang tanpa ada didasarkan dengan bukti yang kuat. Nah kemarin itu pendapat ahli kan sudah clear. Nah, motif itu tidak boleh ditentukan berdasarkan pemerkosaan kalau tidak ada visum, itu final, dan itu pun sesuai dengan korban beneran ya dalam perkara TPKS. Memang harus ada visum. Nah, kalau mau menyanggah ya, saya sarankan Pak Ferdi Sambo sama Bu Putri jangan menyanggah menggunakan perasaan, apalagi memastikan satu hal ya yang tidak dia lihat, dia tidak alami, dan dia tidak dengar sendiri. Bagaimana Ferdi Sambo mau memastikan uang dia aja nggak ada kok di situ? Nah ini kan sudah keblinger gitu yang ngawur ya. Makanya saran saya hadirkan juga ahli kriminolog yang memang memiliki keahlian ya, yang sesuai dengan fakta, bisa disesuaikan dengan bukti-bukti yang lain, bisa disesuaikan dengan ilmu-ilmu kriminolog, yang bisa memberikan pendapat, tapi bukan berdasarkan pendapatan gitu, berdasarkan memang keahliannya. Baik, baik. Kita akan terus nantikan seperti apa kelanjutan dari sidang ini. Terima kasih Bang Martin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Sehat selalu Bang Martin. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Diduga dibunuh tetangganya, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Malang, Jawa Timur. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.